Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang FMEA ya. Jadi banyak dari pemirsa ya, penonton yang meminta untuk dibuatkan materi atau video tentang FMEA, yaitu Failure Mode Effect Analysis, yaitu analisis ya mode kegagalan dan dampak ya. Bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan FMEA ya. Jadi FMEA itu singkatan dari Failure Mode Effect Analysis ya. Jadi bahasa Indonesianya adalah analisa mode kegagalan dan dampak ya. Jadi ini adalah menganalisa mode kegagalan dan dampaknya. Jadi FMEA adalah suatu metode perbaikan kinerja dengan cara mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi. Jadi maksud dari FMEA ini adalah suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi hanya potensi terjadi. Jadi sesuatu kejadian yang mungkin terjadi dan itu nanti kalau terjadi bisa menyebabkan suatu kegagalan. Nah, sesuatu yang belum terjadi dan mungkin bisa terjadi itu diantisipasi, diperbaiki, jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, itu dengan cara suatu metode yang disebut FMEA ini ya. Jadi, FMEA adalah memperbaiki atau mengantisipasi proses kegagalan sebelum ya terjadi. Jadi sifatnya proaktif ya. Nanti tolong dibedakan dengan RCA ya. Jadi FMEA ini berbeda dengan RCA. Kalau RCA itu kejadiannya sudah terjadi, sedangkan kalau FMEA itu kejadiannya belum terjadi. Itu perbedaan pokoknya ya, supaya Bapak Ibu nanti mengetahui. Untuk RCA kita sudah membuat videonya ya. Di video yang lain silakan Bapak Ibu nanti melihat videonya tentang RCA kalau ingin paham tentang RCA. Ya. Jadi FMEA itu didesain untuk meningkatkan keselamatan pasien. Jadi suatu potensi kejadian yang bisa menyebabkan cedera pada pasien itu diantisipasi, diperbaiki dengan suatu tool yang namanya FMEA ini. Jadi FMEA ini sekali lagi didesain untuk meningkatkan keselamatan pasien. FMEA ini perlu dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Walaupun hanya 1 kali dalam 1 tahun, tetapi banyak di antara pemirsa yang mengatakan bahwa sulit untuk mengerjakan FMEA ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu memperhatikan tutorial ini sehingga nanti bisa mengerjakan di Fasyankesnya ya tentang FMEA ini. Walaupun ini hanya dikerjakan 1 kali dalam 1 tahun. Sekali lagi, FMEA ini tidak memperbaiki kegagalan. Artinya kegagalan itu belum terjadi, insiden itu belum terjadi. Kalau insiden itu sudah terjadi, itu diperbaiki dengan namanya RCA. Tetapi FMEA ini adalah mengantisipasi, jangan sampai kejadian itu, jangan sampai insiden itu terjadi. Itu adalah tujuan dilakukan FMEA ya. Mari sekarang kita bedakan ya perbedaan antara FMEA dan RCA ya. Ini Bapak Ibu harus paham betul ya, karena ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Nah, kita pelajari ya. Yang pertama, kalau FMEA itu bersifat proaktif ya. Proaktif itu sebelum kejadiannya terjadi ya. Jadi proaktif. Jadi kalau FMEA itu sifatnya
proaktif artinya dikerjakan sebelum kejadian itu terjadi ya. Dan yang dibuat adalah diagram alur proses ya. Jadi dalam memperbaiki sesuatu itu alur prosesnya dibuat dulu ya. Kemudian setelah itu apa yang bisa terjadi. Jadi kalau alur proses sudah dibuat seperti yang sekarang berjalan, itu apa saja yang kemungkinan bisa terjadi ya. Kemudian fokus pada potensi kegagalan suatu sistem. Jadi kalau ada suatu proses yang sekarang sedang berjalan, itu kita amati ya. Apa aja kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi. Kita fokus pada hanya kemungkinan kegagalan dalam pelayanan itu ya. Kemudian kalau kita sudah tahu potensinya, kita akan mencegah kegagalan itu sebelum terjadi. Jadi ini FMEA ya. Jadi kata kuncinya FMEA itu kejadiannya belum terjadi, kemudian diantisipasi potensi kegagalannya apa. Kemudian kalau sudah tahu potensinya, kemudian kegagalan itu dicegah jangan sampai terjadi. Itu adalah FMEA ya. Sekarang RCA-nya. Kalau RCA itu reaktif ya. Yang namanya reaktif itu dikerjakan setelah ada kejadian. Nah, ini beda pokoknya di sini. Kalau FMEA itu kejadiannya belum ada, sudah diantisipasi. Tetapi kalau reaktif ada kejadian dulu baru dilakukan antisipasi. Itu yang namanya reaktif ya. Kemudian yang dibuat ya adalah diagram alur kronologisnya, kronologis dari kejadian modus kegagalannya tadi ya. Beda dengan yang FMEA. Kalau FMEA itu yang dilihat adalah proses yang sedang berjalan saat ini. Kalau ini adalah kronologis. Jadi ini berbeda antara proses dan kronologis. Ini adalah beda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa yang telah terjadi. Kalau ini adalah apa yang bisa terjadi gitu ya. Jadi apa yang bisa terjadi itu belum terjadi, tetapi kalau RCA ini apa yang telah terjadi ya. Jadi ini perbedaan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah fokus pada kegagalan ya. Artinya kegagalan itu sudah terjadi. Kalau ini fokus pada potensi ya. Potensi adalah kemungkinan yang bisa membuat kegagalan, itu FMEA. Tapi kalau RCA adalah fokus pada kegagalan, artinya kegagalan itu sudah terjadi. Kemudian yang kelima, kalau kejadian itu sudah terjadi maka diperbaiki ya. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali ya. Dengan pemaparan ini saya harapkan Bapak Ibu sudah paham apa perbedaannya FMEA dan RCA. Baik, ini Bapak Ibu perlu pahami. Jadi kalau ada suatu mode kegagalan ya, kita beri contohnya ada ya. Kalau yang terjadi di Puskesmas, di Vasankes yang sering itu adalah misalnya salah pemberian obat. Nah, itu adalah mode kegagalan. Itu sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi ya. Kalau modusnya adalah salah pemberian obat ya, efek potensial dari kegagalan itu apa ya? Kenapa pemberian obat itu kok bisa salah? Nah, kemungkinan bisa salah, efek potensialnya itu adalah satu, tidak dilakukan identifikasi pasien ya. Jadi harusnya obat itu kalau mau diberikan pada pasien harus diidentifikasi ya, siapa namanya ya, tanggal lahirnya kapan ya. Kalau sudah betul baru obat itu diberikan. Tapi kalau tidak dilakukan identifikasi, bisa aja obat itu salah orang. Nah, kalau salah orang berarti salah pemberian obat. Berikutnya adalah potensinya adalah tulisan tidak jelas. Jadi obat itu kan diberikan berdasarkan resep dari dokternya. Tapi kalau resep dari dokternya itu tulisannya tidak jelas, bisa aja obat yang diberikan itu salah. Berarti ini adalah efek potensi yang menyebabkan kegagalan ya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kegagalan ya, contohnya adalah obat-obat jenis LASA ya.
look alike, sound alike ya. Jadi rupanya itu, bentuknya itu mirip, atau suaranya atau namanya itu mirip. Nah, obat-obat seperti itu, obat lasa itu tidak boleh dicampur dengan obat yang lain dan tidak boleh ditempatkan bersandingan. Jadi obat-obat yang mirip-mirip itu tidak boleh dilakukan berdampingan. Kalau itu dilakukan berdampingan bisa salah ambil. Nah, itu merupakan potensi-potensi kegagalan. Jadi kalau ada modus kegagalan salah pemberian obat ya, potensi kegagalan itu karena tidak dilakukan identifikasi ya, tulisan resepnya tidak jelas, atau obat lasa yang tidak diperlakukan dengan baik. Nah, mungkin efek-efek yang lain masih ada ya. Nanti ini hanya sekedar contoh supaya Bapak Ibu paham. Sekarang kalau ini efek potensialnya ya, penyebab dari potensial dari kegagalan itu apa ya? Kenapa kok pasien itu tidak dilakukan identifikasi? Ya, kira-kira penyebabnya apa? Ya, pertama yang kita berikan contoh, ini petugasnya tidak paham identifikasi, petugasnya tidak tahu kalau memberikan obat itu harus dilakukan identifikasi pasien, sehingga ya karena tidak tahu maka tidak dilakukan. Atau dia merupakan petugas baru yang baru orientasi ya, bisa aja kalau petugas baru terus tidak diawasi, bisa saja dia keliru memberikan kepada pasien yang lain. Atau petugasnya sudah lelah karena pasiennya banyak sehingga dia sudah malas-malasan sehingga lupa atau wegah untuk melakukan identifikasi. Jadi ini kemungkinan penyebab yang bisa menyebabkan mode kegagalan. Berikutnya, kalau tulisannya tidak jelas ya, apa kemungkinannya penyebabnya? Ya penyebabnya mungkin resepnya tidak terbaca, artinya tulisannya terlalu jelek, terlalu tidak terbaca, maksudnya begitu ya. Dan sama apotekernya tidak dikonfirmasi. Harusnya kalau ada tulisan yang tidak jelas, meragukan, harus dikonfirmasi ke dokternya ya, supaya tidak keliru apa betul ini paracetamol ya, misalnya begitu ya. Harus dipastikan gitu ya. Dan kemungkinan yang lain itu tidak ditulis di rekam medis ya. Jadi kalau tidak ditulis di rekam medis, kalau ini di ruang perawatan, sehingga untuk petugas yang lain itu memberikannya obatnya bisa keliru ya. Mungkin berdasarkan hafalan, oh kemarin diberikan ini berarti hari ini diberikan ini. Nah, padahal hari ini sudah ada instruksi dokter yang baru yang tidak ditulis di rekam medis. Nah, ini bisa menyebabkan kekeliruan. Sekarang obat-obat yang lasa ya, kenapa ini juga bisa menjadi penyebabnya? Ya, yang pertama adalah label obatnya terlalu kecil. Obat yang lasa itu labelnya tidak boleh kecil, harus terbaca dengan jelas, sehingga pada saat mengambil itu dengan jelas, oh yang diambil itu betul paracetamol misalnya begitu. Dan berikutnya penyebabnya adalah obat lasa itu tidak disendirikan. Harusnya obat-obat lasa itu ditempatkan di tempat yang tersendiri ya, sehingga tidak tercampur dengan obat lain, sehingga dalam pengambilannya itu harus hati-hati. Oh ini obat lasa ya, bukan obat-obat yang pada umumnya. Berikutnya kemungkinan penyebab dari kegagalan ini adalah tidak dilakukan pengecekan ulang. Harusnya setiap petugas yang akan memberikan obat itu harus dilakukan pengecekan ulang ya, apakah betul bahwa ini paracetamol, dicek sekali lagi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, nah ini yang akan menyebabkan kegagalan. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu sudah paham ya apa yang dimaksud modus kegagalan, apa yang dimaksud efek, dan apa yang dimaksud penyebab ya. Dan diharapkan nanti dengan penjelasan ini Bapak Ibu menjadi lebih paham. Ya. Berikutnya sekarang adalah kita memulai dengan tata laksana dari FMIA. Jadi Bapak Ibu kalau mau melaksanakan FMIA di Vankesnya, jadi FMIA itu dilakukan 8 langkah ya, 1, 2, 3 sampai 8. Jadi ada 8 langkah yang Bapak Ibu lakukan urut ya, dari satu langkah ke langkah yang lainnya. Kita perhatikan langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah memilih topik ya, topik yang mau kita bahas ya.
dan dibentuk tim. Jadi untuk melaksanakan FMEA itu tidak bisa sendiri tetapi dibentuk tim ya. Nah, gini. Ini yang pertama. Setelah memilih topik dan membentuk PIN, ya berikutnya adalah gambarkan arus prosesnya. Jadi dari proses yang ditenggarai, diduga nanti bisa menimbulkan mode kegagalan itu dibuat alur prosesnya. Ini adalah langkah kedua. Nah, setelah itu kita masuk langkah yang ketiga adalah identifikasi modus kegagalan dan dampaknya. Jadi dalam proses yang sedang kita kaji itu, ya modus kegagalan yang mungkin terjadi apa aja dan dampaknya apa dari kegagalan itu ya. Jadi ini adalah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah identifikasi prioritas modus kegagalan. Jadi kalau modus kegagalannya banyak ya, kita mengerjakannya tidak harus semua, tetapi itu perlu diprioritaskan ya, minimal nanti diambil satu. Nah, bagaimana cara memprioritaskan nanti kita cari ya. Jadi setelah dicari modus kegagalannya ya, kalau modus kegagalannya banyak perlu diprioritaskan. Ini adalah langkah yang keempat ya, memprioritaskan modus kegagalan. Kemudian setelah dipilih satu modus kegagalan yang mau kita buat FMEA ya, nah modus itu kita cari akar masalahnya ya. Jadi modus kegagalan itu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini perlu kita cari ya. Salah satu mencarinya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fishbone diagram ya. Itu adalah langkah yang kelima. Nah, setelah dicari penyebabnya, kemudian kalau penyebabnya tahu, kemudian diantisipasi. Jadi kalau penyebabnya ini berarti nanti supaya ini tidak terjadi dilakukan apa gitu ya. Itu tujuannya mencari akar masalahnya. Nah, setelah tahu ini dilakukan apa, nah terus dibuat desain ulang. Jadi desain yang baru, yang lama tadi bisa menimbulkan modus kegagalan, kita buat desain ulang yang kita sudah membuat sesuatu tindakan. Itu namanya dibuat desain ulang ya. Setelah itu dianalisis ya. Artinya desain ulang ini harus lebih baik daripada desain yang lama. Artinya nanti dihitung ya, RPN-nya itu ya harus lebih baik ya. Ya, lebih baik itu ya nanti disebutkan di situ antara 30 sampai 50% itu dikatakan baik. Nah, dan diuji coba. Jadi kita kan mau memperbaiki ini kan ada ya tindakan-tindakan yang atau kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan ya untuk mengantisipasi jangan sampai modus kegagalan itu terjadi. Nah, itu kita ada di fase yang namanya langkah ketujuh, dilakukan analisis dan uji coba ya. Kemudian setelah dilakukan uji coba secara kecil-kecilan dan dirasa itu berhasil, maka dilakukan implementasi secara menyeluruh, nah dan dimonitor proses yang baru itu. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melaksanakan FMEA ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau sekali lagi kalau mau menerapkan FMEA di Fasankesnya ikuti ini ya. Nah, itu berarti nanti sudah bisa. Dan supaya lebih jelas kita buatkan contohnya ya supaya Bapak Ibu menjadi lebih jelas lagi. Kita lihat slide berikutnya. Sekarang langkah dan outputnya ya. Jadi kan tadi ada 8 langkah ya. Jadi jangan lupa langkahnya ada 8. Nah, outputnya apa? Nah, berarti gini. Langkah yang pertama adalah memilih topik yang mau kita FMEA-kan, kemudian membentuk tim. Berarti nanti pada langkah pertama ini Bapak Ibu harus outputnya harus sudah mempunyai topik yang akan di FMEA-kan dan membentuk tim. Ya, bagaimana caranya nanti kita cari ya. Kemudian langkah yang kedua, gambarkan alur proses. Berarti nanti outputnya Bapak Ibu harus mempunyai gambar alur prosesnya ya. Kemudian langkah ketiga, identifikasi modus kegagalan dan dampaknya. Berarti Bapak Ibu harus punya
bukti ya, lembaran tentang daftar modus kegagalan dan dampaknya. Langkah yang keempat adalah identifikasi prioritas modus kegagalan. Berarti Bapak Ibu mempunyai daftar ya prioritas modus kegagalan. Ini ya, ini yang angka keempat. Kemudian langkah yang kelima, identifikasi akar masalah. Ya, akar masalah dari modus kegagalan. Berarti Bapak Ibu mempunyai daftar akar masalah tentang modus kegagalan. Sekali lagi, mencari akar masalah Bapak Ibu nanti saya sarankan menggunakan fishbone diagram ya. Jadi nanti fishbone diagram juga ditunjukkan pada surveyornya pada saat nanti menilai tentang kegiatan FMIA ini. Nah, kemudian langkah yang keenam, desain ulang proses. Nah, berarti Bapak Ibu harus mempunyai proses yang baru ya. Proses yang baru itu ya otomatis tidak sama dengan proses yang sedang berjalan ini ya. Kemudian langkah yang ketujuh adalah dilakukan analisis dan uji coba. Nah, berarti Bapak Ibu nanti melakukan uji coba. Nah, uji coba ini lebih detailnya itu menggunakan PDSA ya. Kita sudah membuatkan video tentang PDSA ini ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di video lain tentang PDSA ini supaya Bapak Ibu paham tentang bagaimana cara melakukan uji cobanya ini ya. Kemudian yang langkah yang ke-8, implementasi dan monitor proses baru. Berarti dalam hal ini nanti Bapak Ibu sudah mulai menerapkan desain baru. Jadi ini ada sekali lagi langkahnya ada 8 dan ini ada output yang Bapak Ibu harus kerjakan ya. Nah, ini nanti yang ditunjukkan sebagai bukti bahwa FMIA itu dikerjakan, Bapak Ibu mempunyai bukti-bukti ini. Bukti-bukti ini nanti yang didokumenkan dan nanti itu sebagai bukti pelaksanaan FMIA ya. Sekali lagi kita buatkan contohnya supaya Bapak Ibu bisa memahami ini dengan baik. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertama adalah memilih topik ya. Topik apa yang kira-kira bisa membuat modus kegagalan dalam pelayanan ini dan membentuk tim ya. Oke, kita pilih topiknya ya. Dalam hal ini topik itu antara satu Fasiankes dengan Fasankes yang lain ya berbeda-beda. Tapi dalam ini kita akan memberikan contoh supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran ya. Kita beri contoh. Yang pertama, misalnya proses pelayanan transfusi darah. Nah, kalau kita memberikan pelayanan transfusi darah, modus kegagalannya kan banyak. Ya, misalnya salah golongan darahnya, ya, atau salah pasiennya. Bisa aja terjadi. Jadi itu modus-modus kegagalan ya. Jadi bisa karena golongan darahnya salah, bisa karena pasiennya yang salah ya. Jadi semuanya itu bisa terjadi. Jadi dalam proses pelayanan transfusi darah bisa terjadi modus-modus kegagalan. Itu jadi ini bisa kita jadikan topik. Yang kedua misalnya proses pemberian obat kepada pasien ya. Pada saat proses pemberian obat pada pasien bisa saja terjadi proses kegagalan. Misalnya salah pemberian obat ya. Nah, kalau salah obatnya salah ya ini nanti merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan dan nanti itu bisa memberikan dampak yang banyak ya. Berikutnya misalnya risiko pasien jatuh ya. Pasien itu kalau berobat di Fasiankes bisa saja jatuh. Nah, berarti supaya pasien itu tidak jatuh, bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, itu gunanya FMIA. Jadi kita dalam ini topiknya kita beri contoh aja 3, yaitu proses pelayanan transfusi darah, proses pemberian obat kepada pasien, dan risiko pasien jatuh. Kita bisa menambah lagi sampai berapapun, sampai 10 enggak apa-apa ya. Topiknya kita pilih yang ada di Fasiankes. Di antara topik-topik ini bagaimana strateginya memilih topiknya nanti yang kita jadikan FMIA itu yang mana. Nah, itu ya kita pilih yang high risk ya. High risk itu yang risikonya tinggi ya. Jadi pelayanan atau kejadian-kejadian yang risikonya tinggi itu perlu dipilih ya. Yang berikutnya adalah yang high volume. Yang high volume itu berarti yang
kejadiannya banyak, kejadiannya sering, itu juga perlu kita pilih. Kemudian yang ketiga adalah high cost, yang pembiayaannya banyak. Jadi kalau ada kejadian, nah kejadian itu menimbulkan kerugian yang banyak, jadi ini high cost, itu perlu kita pilih. Jadi dalam ini sekali lagi untuk memilih strategi topiknya itu dipilih yang high risk, high volume, dan high cost. Nah, untuk tiga topik ini ya kita berikan contoh memilih proses pemberian obat kepada pasien, karena proses pemberian obat kepada pasien ini nanti dampaknya itu juga besar ya. Dampaknya kalau salah obat, pasien itu bisa cedera yang berat ya, dan ini juga kejadiannya sering ya. Nah, jadi ini lebih sering daripada kejadian-kejadian pasien jatuh. Makanya ini kita pilih yang nomor 2 ini, yaitu proses pemberian obat kepada pasiennya. Jadi di topik yang pertama ini kita sudah memilih topiknya, dan berikutnya kita akan membentuk tim ya. Ya. Berikutnya adalah membentuk tim ya. Jadi setelah kita memilih topiknya, berikutnya adalah membentuk tim. Bagaimana membentuk tim? Ya, saya sarankan ini ya. Timnya itu kalau bisa terdiri dari 5 sampai 9 orang. Ini saran aja. Nah, sebetulnya berapapun itu boleh aja. Nah, saya sarankan susunannya seperti ini. Kalau 5, 1 jadi ketua, 1 jadi sekretaris, 3 jadi anggota. Ini kalau 5 orang. Jadi saya sarankan timnya akan seperti ini, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Kalau dianggap sekretaris nggak perlu ya nggak apa-apa, berarti ketua dan 4 anggota boleh aja. Itu silakan, itu variasi, pilihan aja ya. Berikutnya, yang ditunjuk sebagai ketua ini adalah orang yang paham tentang FMIA. Jadi yang ditunjuk sebagai FMIA ini adalah orang-orang yang paham tentang FMIA. Ya, syukur kalau dia sudah mempunyai sertifikat pelatihan tentang FMIA ya, sehingga nanti bisa mengajari anggotanya. Jadi ini saran untuk ketuanya dipilih orang yang paham tentang FMIA. Ya. Kemudian untuk yang lainnya itu dilibatkan program-program yang terkait ya, program yang terkait dengan pelayanan yang kita pilih tadi ya. Itu di semua orang yang terkait tadi dimasukkan di sini ya. Kemudian juga yang keempat, kita juga perlu kadang-kadang orang yang off the box. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa ya, artinya tidak tahu apa-apa tentang masalah yang mau kita bahas ini. Jadi kadang-kadang orang yang tidak tahu apa-apa itu yang kita anggap itu ya sesuatu yang tidak tahu, tapi kadang-kadang bisa memberikan ide yang bagus, itu maksudnya gitu. Jadi ini cukup satu aja. Jadi orang yang seperti itu disebut orang out of the box ya. Jadi ini caranya membentuk tim. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu sudah bisa caranya memilih topik dan membentuk tim ya. Tim ini di SK-kan ya, jadi resmi dibuat oleh kepalanya, di SK-kan, jadi bentuk timnya itu resmi. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah menggambarkan alur proses ya. Ini langkah yang kedua. Jadi kita akan membuat tentang alur prosesnya. Ya. Untuk alur proses itu dibuat flowchart ya, atau diagram ya, diagram proses ya. Ya, bila perlu juga dibuat sub prosesnya. Jadi untuk yang namanya membuat alur proses itu ya dibuat flowchartnya ya, dibuat bagannya ya, dibuat diagramnya ya. Berikutnya, bila proses itu baru, berarti sebagaimana seharusnya yang sekarang sedang berjalan ya. Jika proses itu lama, bagaimana yang saat ini ya, gitu ya. Kemudian untuk modus kegagalannya itu adalah perilaku yang dapat mengakibatkan kegagalan. Kemudian tanyakan ya, bagaimana kok kegagalan itu bisa terjadi, itu supaya kita bisa tahu modus kegagalannya ya. Kemudian diidentifikasi semua proses kegagalannya ya. Beberapa langkah itu dapat memiliki modus
kegagalan, tapi kadang-kadang beberapa langkah itu tidak memiliki modus kegagalan. Jadi tidak selalu dalam setiap langkah itu ada modus kegagalan, maksudnya begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Ya. Baik ya. Jadi tadi topiknya kita sudah buat ya, masih ingat ya, topiknya adalah proses pemberian obat kepada pasien ya. Tadi topiknya ya, jangan lupa ya, langkah yang pertama kita akan memilih topik kita adalah proses pemberian obat kepada pasien ya. Kita buat prosesnya. Jadi prosesnya ternyata ada 4 langkah ini ya. Jadi pasien setelah periksa di dokter, sama dokternya diberi resep ya, berarti pasiennya ini membawa resep yang dibuatkan oleh dokter. Ini adalah yang pertama. Setelah itu pasien menuju apotek ya untuk mengambil obat ya, nah, dengan menyerahkan resep tadi ya. Oke. Resepnya diterima oleh apoteker. Nah, berikutnya yang ketiga adalah apotekernya menyiapkan obat ya berdasarkan resep dari dokternya tadi. Nah, kemudian setelah disiapkan selesai, berikutnya apotekernya memberikan obat kepada pasien. Nah, ini alur prosesnya, ini perlu dibuat seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti perlu membuat alur proses seperti ini. Saya ulang ya. Tadi topiknya adalah pemberian obat, proses pemberian obat kepada pasien. Ya. Alurnya adalah yang pertama, pasien itu diberi resep oleh dokter. Kemudian pasiennya membawa resep itu ke apotek ya, diberikan kepada apotekernya. Kemudian apotekernya menyiapkan obat berdasarkan resep yang dari dokter tadi. Setelah disiapkan selesai, apotekernya memberikan obat kepada pasien. Itu adalah alur prosesnya. Jadi ini yang disebut dengan alur proses. Jadi nanti dengan contoh ini Bapak Ibu juga bisa membuat alur proses yang lain. Kemudian berikutnya langkah yang ketiga adalah identifikasi modus kegagalan dan dampaknya ya, jadi kita perlu mengidentifikasi modus kegagalannya apa dan dampaknya apa ya, kita lihat ya. Tadi kan ini prosesnya adalah proses pemberian obat kepada pasien ya, jadi topik yang kita pelajari kali ini adalah proses pemberian obat kepada pasien. Nah, kalau kita di Puskesmas misalnya ada proses pemberian obat kepada pasien atau di klinik atau di tempat yang lain, modus kegagalannya apa? Nah, jadi kalau ada proses pemberian obat pasien, ya kemungkinan modus kegagalannya adalah antriannya panjang, antriannya di apotek itu menjadi panjang, bisa itu terjadi, ya. Kemudian bisa juga salah obat, ya. Bisa juga yang modus kegagalan resepnya hilang ya. Jadi bisa aja resep yang dikasih dokternya dibawa pasiennya belum sampai di apotek hilang ya, atau ketelesut. Nah, itu bisa aja terjadi. Jadi kita berikan contoh 3 ini ya. Jadi pada proses pemberian obat kepada pasien, modus kegagalannya adalah antriannya panjang ya, kemudian bisa salah obat, kemudian bisa resepnya hilang. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Ya, kalau antriannya panjang, ya berarti ini dampaknya pada pasien. Ya dampaknya apa? Pasiennya menjadi gelisah. Ya bisa-bisa pasiennya menjadi emosi karena antriannya panjang, berarti nunggunya lama. Ya, nah apa potensial penyebabnya dari dampak ini? Ya itu karena tenaga apotek yang kurang. Jadi kalau tenaga apoteknya yang kurang, pelayanannya menjadi lambat. Ya antriannya menjadi panjang. Nah, ini yang tidak boleh terjadi ya. Berikutnya adalah salah obat. Nah, kalau salah obat berarti objeknya kan pasien. Nah, berarti dampaknya apa? Pasien menjadi cedera. Nah, cedera ini ya bisa mulai ringan sampai bisa menjadi berat ya. Jadi ini dampak yang paling berbahaya ya kalau salah obat gitu. Nah, apa potensial yang terjadi kok bisa terjadi salah obat ya? Ini kita berikan contoh, tidak dilakukan identifikasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, harusnya apoteker itu kalau memberikan obat pada pasiennya itu harus diidentifikasi. Namanya siapa, tanggal lahirnya
kapan, ya NIK-nya berapa. Nah, kalau sudah sesuai baru obatnya itu diberikan. Tapi itu kalau itu tidak dilakukan, jadi tidak dilakukan identifikasi, bisa salah pasien. Kalau salah pasien berarti salah obat. Nah, itu termasuk modus kegagalan, ya. Oke. Berikutnya adalah resep yang hilang. Ya, kalau resep hilang, ya objeknya kan pasien. Dampaknya apa? Ya pasiennya ribut, ya. Ya, pasiennya bisa gelisah, ya. Bingung harus kemana, ya, ambil obat nggak bisa, ya. Nah, itu akhirnya ini juga menjadikan masalah, ya. Ya. Nah, potensial penyebabnya apa kok ini bisa hilang? Karena resepnya itu dibawa pasien. Jadi kalau resep itu dibawa pasien, ya resep itu akhirnya bisa hilang, ya. Jadi nanti ini perlu kita antisipasi. Jadi supaya resep itu tidak hilang bagaimana ini? Jadi ini potensial yang bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi modus kegagalan dan dampaknya, ya menggunakan kolom-kolom seperti ini, ya. Tidak harus seperti ini, tapi Bapak Ibu kalau bingung membuat sendiri, buat aja seperti ini. Nanti Bapak Ibu sudah tinggal mengisi, tinggal enak, ya. Jadi ini bukti bahwa telah dilakukan identifikasi modus kegagalan dan dampaknya. Ini buktinya. Ini adalah bukti telah dilakukan identifikasi modus kegagalan dan dampaknya. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Berikutnya adalah langkah yang keempat. Ya. Langkah yang keempat adalah identifikasi prioritas modus kegagalan. Jadi modus kegagalan yang sudah kita identifikasi itu kemudian kita prioritaskan, ya. Yang pertama, bagaimana cara melakukan prioritas modus kegagalan? Ya, caranya adalah salah satunya adalah dengan menghitung RPN. Ya, RPN itu singkatan dari Risk Priority Number. Ya, jadi nanti ini kita ajari cara menghitung RPN. Jadi modus kegagalan yang sudah dicari tadi, sudah diidentifikasi, nanti masing-masing kita hitung RPN-nya, Risk Priority Number. Ya, dan Risk Priority Number itu adalah perkalian dari severity, ya, keparahan, ya, dampaknya, kemudian occurrence itu frekuensi, dan deteksi, ya, deteksi sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, sudah dideteksi. Jadi sekali lagi RPN itu merupakan dari severity, occurrence, dan deteksi, ya, detection, ya, perkalian, dikalikan, ya. Jadi severity dikali occurrence dikalikan detection, itu nanti ketemu hasilnya itu merupakan hasil dari RPN, ya. Jadi severity itu keparahan atau dampak, ya. Kemudian occurrence itu probability atau frekuensi. Kemudian kalau detection itu ya pendeteksian, ya. Ya, supaya lebih jelas nanti kita berikan contoh, ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti, ya. Ini kalau menilai severity, ya. Severity itu kita beri nilai 1 sampai 5, ya. Jadi angkanya kita beri 1 sampai 5. Jadi setiap ada modus kegagalan itu harus ditentukan severity-nya. Ya, severity-nya itu kita beri nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini mengenai keparahan, dampaknya, ya. Tentang dampak, ya. Sekarang angka 1 itu tidak signifikan, artinya tidak ada cedera. Jadi kalau kejadian itu tidak menimbulkan cedera, maka kita beri nilai 1. Kemudian nilai 2 itu disebut minor jika dampaknya itu cedera ringan, ya, misalnya hanya luka lecet atau ada ya, luka tetapi bisa diatasi dengan pertolongan pertama, ya, artinya luka yang ringan itu lebih mudah. Jadi yang 1 itu tidak ada cedera, yang minor itu luka ringan, ya. Kemudian yang ketiga itu namanya moderat, itu lukanya sedang, ya, luka sedang, ya. Jadi ini membedakan gitu, tidak ada luka ringan, dan ini luka yang sedang. Luka sedang misalnya luka robek, ya. Ya, yang termasuk dalam kategori ini adalah berkurangnya fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi psikologis,
atau fungsi intelektual, ya, yang tidak berhubungan dengan penyakit, ya. Oke. Jadi ini ya, artinya yang berhubungan dengan cederanya itu tadi, ya. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah cederanya itu bisa mengurangi fungsi motorik, fungsi sensorik, dan fungsi psikologis, ya. Nah, itu luka yang sedang, itu moderat, diberi nilai 3. Kemudian yang keempat, nilai 4 itu mayor, itu cedera yang berat, ya. Nah, yang berat itu misalnya cacat sampai lumpuh. Nah, ya, berarti kalau cacat sampai lumpuh itu kriterianya kehilangan, bukan berkurangnya, ya. Kalau ini berkurangnya, kalau ini kehilangan fungsi motorik, sensorik, dan psikologis. Jadi ini mudahnya, ya, saya buatkan ringkasan. Kalau 1 tidak ada cedera, kalau 2 cedera ringan, kalau 3 cedera sedang, kalau 4 cedera berat. Sedangkan kalau 5 itu disebut katastrofik, itu kematian. Jadi kalau sampai mati itu kita beri nilai 5, ya. Itu dampaknya, severity-nya, ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah frekuensi, ya. Frekuensi juga begitu. Nanti Bapak Ibu memberi nilai frekuensi atau probabilitas atau occurrence ini itu nilainya 1 sampai 5, 1, 2, 3 sampai 5, ya. Kita beri nilai 1 itu jika sangat jarang terjadi, ya, sangat jarang terjadi. Yang dimaksud sangat jarang itu bagaimana? Kejadiannya itu 5 tahun itu baru terjadi sekali, ya. 5 tahun kejadiannya sekali, itu berarti sangat jarang, ya. Kemudian yang kedua, jarang. Nah, kapan dikatakan jarang? Jika dalam waktu 2 sampai 5 tahun itu hanya terjadi sekali. 2-5 tahun itu terjadi sekali. Kalau lebih dari 5 tahun hanya sekali, itu sangat jarang. Tetapi kalau antara 2 sampai 5 tahun itu jarang, itu kita beri nilai 2. Kemudian yang berikutnya adalah 3. Ketiga itu mungkin. Kalau mungkin itu 1 sampai 2 tahun itu sekali. Jadi 1 sampai 2 tahun sekali. Itu saya ulang, ya, supaya jelas, ya. Jadi diberi nilai 1 jika kejadian itu lebih dari 5 tahun terjadi sekali. Kalau nilai 2 antara 2 sampai 5 tahun terjadi sekali. Kalau 3 antara 1 sampai 2 tahun terjadi sekali. Nah, sekarang tingkat risiko yang 4 kita beri nilai 4 sering. Kalau sering itu dalam 1 tahun itu beberapa kali. Dan dalam 1 tahun beberapa kali itu sering. Tetapi kalau 5, nilai 5 sangat sering, dalam beberapa minggu atau berapa bulan itu terjadi beberapa kali, ya. Jadi kalau dalam 1 bulan atau 1 minggu terjadi beberapa kali, itu adalah kejadian yang sangat sering, ya, nilai 5. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu nanti sudah bisa memberi nilai occurrence 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, berikutnya ini identifikasi yang modus kegagalannya, ya. Oke, ya. Ya. Kita berikan nilai tadi, ya. Untuk proses pemberian obat kepada pasien, ya. Ini kalau antriannya, ya, tadi yang antriannya panjang, ya, misalnya, ya. Nanti kita beri nilai, ya. Ya, ini severity-nya, occurrence-nya, dan deteksinya itu misalnya 3 dikalikan ketemu 27. Kemudian salah pemberian obat itu kita beri nilai 5, 4, dan ini dikalikan 80. Kemudian kalau resep hilang kita beri nilai misalnya 2, ya, dikalikan 8. Kemudian RPN ini kita pilih nilai yang tertinggi, dan dalam hal ini salah pemberian obat, berarti ini kita berikan ranking pertama. Nah, dalam membuat FMEA, ya, kita hanya minimal 1 modus kegagalan ini yang kita selesaikan, ya. Jadi dalam contoh ini kita berikan contoh, ya, adalah salah pemberian obat, ya, di mana RPN-nya di sini adalah 80, ya. Nah, berarti ini ranking 1, berarti ini kita pilih, ya, sebagai
prioritas modus kegagalan ya. Jadi cara membuat prioritas yaitu dihitung RPN-nya, dipilih RPN yang tertinggi. Nah, kemudian prioritas modus kegagalan ya bisa juga menggunakan Pareto ya seperti ini ya. Dimana kalau dengan menggunakan Pareto itu kita buat ya cut off point ya itu 80%. Dimana yang kita atasi itu adalah yang di atas 80% yang sini, sedangkan yang di bawah 80% itu tidak perlu kita tindak lanjuti. Itu kalau prioritas menggunakan Pareto cut ya. Jadi kalau menggunakan Pareto cut sekali lagi dibuat garis cut off 80%. Nah, yang kita tindak lanjuti itu yang di atas 80%, yang di bawah 80% tidak perlu kita tindak lanjuti ya. Ini jika menggunakan Pareto chart ya. Ya, berikutnya setelah kita memilih ya salah satu modus kegagalan, jadi modus kegagalan tadi sudah kita pilih satu, kemudian kita cari akar masalahnya ya. Mencari akar masalahnya kita menggunakan fishbone diagram ya. Jadi mencari kemungkinan penyebab modus kegagalan itu ya menggunakan fishbone ya. Prinsipnya adalah kegagalan itu jangan sampai terjadi ya. Jadi untuk menggunakan fishbone ya, ini masalahnya ditulis di sini, kemudian penyebabnya itu dicari di akar-akarnya, bisa di metodenya, bisa materialnya ya, kemudian bisa keuangan ya, bisa alat-alatnya, bisa mesin, bisa orangnya ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa belajar. Ini sudah banyak video saya tentang fishbone ini, Bapak Ibu bisa belajar di video yang lain ya. Ya, kalaupun tidak bisa dicegah, seandainya suatu kejadian itu tidak bisa dicegah, maka pasien itu harus diproteksi ya terhadap dampak kegagalan tersebut, dan dampak itu dimitifikasi ya. Dan mencari penyebab itu menggunakan fishbone diagram. Oke, ini adalah langkah kelima. Jadi identifikasi akar masalah modus kegagalan dengan menggunakan fishbone diagram. Oke, berikutnya adalah identifikasi akar masalah ya. Jadi setelah dicari dengan fishbone diagram tadi, modusnya kita tulis di sini. Modusnya adalah salah pemberian obat kepada pasien ya. Ini kan salah pemberian obat pada pasien. Kemudian ini penyebabnya apa aja, kita tulis di sini ya. Nah, mencari akar masalah sekali lagi tadi dari fishbone ya. Kemudian kita beri contoh, dicari di sini. Contohnya adalah tenaga apotek yang kurang. Ya, ini penyebabnya, akarnya. Kemudian berikutnya tidak dilakukan identifikasi pasien saat penyerahan obat. Itu yang kedua. Kemudian yang tiga, obat lasa tidak disendirikan. Nah, ini yang menjadi akar masalahnya. Jadi modus kegagalan adalah salah pemberian obat kepada pasien. Akar masalahnya dicari dengan fishbone diagram. Ketemu tiga ini ya. Hanya tiga ya, boleh lebih enggak apa-apa, cuma dalam contoh ini kita buat tiga ya. Jadi tenaga apotek yang kurang, tidak dilakukan identifikasi pasien saat penyerahan obat, dan obat lasanya tidak disendirikan. Ini adalah bukti tentang langkah 5 identifikasi akar masalah modus kegagalan. Dan berikutnya yang keempat adalah tidak dilakukan pengkajian resep. Ini akar masalah yang keempat, tidak dilakukan pengkajian resep. Oke. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah mendesain ulang ya. Tadi Bapak Ibu masih ingat yang desain lama kan kita 4 langkah ya, tentang bagaimana cara pasien itu mendapatkan obat setelah mendapatkan resep dari dokter ya. Setelah dicari penyebabnya tadi, dicari penyebabnya di langkah yang kelima, kita kemudian mendesain ulang. Nah, desain ulangnya gimana? Desain ulangnya ini setelah kita melakukan sesuatu perbaikan ya. Jadi ya, kita buat desain yang baru. Desain baru ya, menjadi begini. Pasien menunggu di apotek untuk
pengambilan obat resep diantar petugas ke apotek. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat kan, pasien itu kan di desain yang lama kan pasiennya dikasih resep, kemudian pergi ke apotek untuk ambil obat. Nah, itu kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Jadi pasien setelah diperiksa cukup nunggu di apotek untuk menunggu panggilan, resepnya itu diantar petugas ke apoteknya. Jadi yang membawa resepnya ini tidak pasiennya tetapi cukup petugas. Jadi pasiennya tinggal menunggu di apoteknya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2 ini ya, apoteknya ya menyiapkan obat ya dan dilakukan pengkajian resep. Tadi kan apoteknya menyediakan obat kan tidak ada pengkajian resep. Nah, di langkah yang kedua ini itu dilakukan pengkajian resep ya. Jadi ini memperbaiki. Jadi perbaikannya di langkah pertama ini resepnya diantar oleh petugas, kemudian yang di langkah yang kedua ini perbaikannya adalah apoteker melakukan pengkajian resep ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah apoteker memberikan obat ke pasien dengan dilakukan identifikasi pasien. Kan di desain awal tadi kan apoteker memberikan obat gitu aja, tidak dilakukan identifikasi pasien. Berarti di sini kita membuat desain baru dengan perbaikan-perbaikan. Jadi yang pertama perbaikannya adalah resepnya diantar ke apotek oleh petugas. Kemudian perbaikan yang kedua, apotekernya mengadakan pengkajian resep. Kemudian yang ketiga, apotekernya melakukan identifikasi pasien. Nah, setelah kita membuat desain baru, kita melakukan analisis dan uji coba ya. Kita perlu melakukan uji coba untuk skala yang kecil dulu ya, namanya uji coba. Nanti kalau sudah dilakukan uji coba yang skala kecil dan itu baik, baru dilakukan di skala yang besar. Nah, untuk melakukan uji coba ini itu kita menggunakan tool yang namanya PDSA ya. Sekali lagi, PDSA ini sudah kita buatkan videonya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memahami tentang ini silahkan melihat video tentang PDSA ya, ada di channel ini ya. Di channel ini sudah kita buatkan PDSA ya, Plan, Do, Study, dan Act ya. Jadi lakukan uji coba proses baru. Jadi proses baru yang 3 langkah tadi itu perlu kita uji cobakan, yaitu dengan proses yang namanya PDSA ya. Oke. Kemudian lakukan analisa. Setelah dilakukan uji coba, dilakukan analisa, dilakukan uji, dilakukan implementasi, dan monitor proses yang berhubungan. Jadi selama melakukan proses uji coba itu selain dianalisa juga perlu dilakukan uji, implementasi, dan monitor ya. Berikutnya, kemudian tim mengimplementasikan redesign dalam skala kecil ya, monitor hasilnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan sebelum diimplementasikan dalam skala besar. Jadi maksudnya dalam uji coba ini kita buat di skala yang kecil dulu. Nanti kalau sudah itu berlangsung dengan baik, baru dilakukan di skala yang besar, artinya terhadap keseluruhan. Itu adalah bukti tentang dilakukan langkah yang ke-7 ya. Kemudian setelah dilakukan uji coba, bandingkan proses sebelum dan sesudah redesign ya. Baik, kemudian ini contoh analisis dan uji coba ya. Jadi ini tadi prosesnya adalah proses pemberian obat kepada pasien. Modus kegagalannya adalah salah pemberian obat kepada pasien ya. RPN yang lama itu totalnya 80 ya. Kemudian dilakukan uji coba ya. Uji cobanya apa? Ini ya, obat lasa disendirikan ya, dilakukan pengkajian resep ya, dilakukan identifikasi pasien saat menyerahkan obat. Nah, uji cobanya ini dilakukan, kemudian setelah itu dihitung lagi RPN-nya. Nah, RPN-nya dihitung lagi, berarti ini misalnya ya, kita hitung lagi untuk severity-nya kita beri nilai 5,
ya okurunnya 2, deteksinya 2, ini dikalikan 40. Nah, berarti ada penurunan ya dari RPN yang lama menjadi RPN yang baru. Kalau RPN-nya turun itu antara 30 sampai 50, maka uji coba ini berhasil. Nah, kalau uji coba itu berhasil, berarti uji coba yang dalam skala kecil itu bisa diteruskan menjadi ke skala yang besar ya. Jadi untuk bukti analisis dan uji coba, Bapak Ibu bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Berikutnya adalah implementasi. Jadi setelah berhasil maka dilakukan implementasi dan dilakukan monitor terhadap proses yang baru. Apa aja implementasinya? Ya, obat LASA disendirikan ya, kemudian dilakukan pengajian resep ya, kemudian dilakukan identifikasi pasien saat menyerahkan obat, dan tadi ada tambahan juga obat-obat yang dari dokter resepnya itu tidak diberikan kepada pasien tapi dibawa oleh petugas ke apotek. Nah, ini implementasi yang harus dijalankan, dan apa yang perlu dimonitor? Ya, ini yang kita implementasikan ini yang perlu dilakukan monitor. Jadi monitornya adalah monitoring penyimpanan obat LASA. Ya, jadi ini perlu dimonitor apakah ini sudah dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan, apakah pelaksanaannya sudah benar atau belum? Tentang bagaimana cara melakukan monitoring, kita sudah membuatkan videonya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tentang bagaimana cara melakukan monitoring ya. Nanti di situ panjang lebar sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan monitoring. Kemudian monitoring yang kedua adalah monitoring pengkajian resep ya. Jadi apoteker seharusnya juga melakukan pengajian resep. Nah, bagaimana cara monitoringnya? Nanti silahkan melihat di video yang baru. Kemudian monitor yang ketiga adalah memonitoring identifikasi pasien ya saat penyerahan obat. Nah, jadi ini adalah bukti tentang langkah yang ke-8, dilakukan implementasi dan dilakukan monitor. Jadi nanti bukti-bukti monitornya ya dikumpulkan sebagai bukti pelaksanaan FIA-nya. Jadi nanti pada saat survei nanti itu ditunjukkan pada surveyornya. Dengan penjelasan ini, saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan FMIA, dan itu walaupun dilakukan 1 tahun sekali. Dengan melihat video ini, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan ya. Jadi sekali lagi tentang membahas implementasi dan monitor proses yang baru. Jadi implementasi proses redesign adalah mengenalkan perubahan ya kepada proses pelayanan kesehatan yang baru saat ini ya. Oke. Kemudian pertahankan proses redesign, jadi dilakukan monitoring. Jadi sesuatu yang baru itu harus dipertahankan, yaitu untuk mempertahankan itu dilakukan monitoring ya. Kemudian FMIA dikatakan berhasil jika RPN sebelum redesign dibanding RPN sesudah redesign itu jika ada perbedaan antara 30 sampai 50%. Jadi setelah Bapak Ibu nanti menghitung RPN yang baru dan hasilnya ini ada perbedaan 30 sampai 50%, itu berarti FMIA Bapak Ibu berhasil ya, artinya redesainnya itu berhasil ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa ya beri kami like ya. Juga beri kami subscribe ya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong menulis di komen ya, sehingga kami nanti bisa membalasnya melalui komen ini. Dan jangan lupa tolong dibantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita bisa tahu dan agar ilmu ini bermanfaat untuk saudara kita yang lain. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup tutorial ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.